Shalom, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Kita akan satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik dari selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita diteguhkan. Kami tetap setia di dalam jalan-jalan. Ya Bapa, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Oh Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Oh Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kepada
ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami kembali boleh beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat akal budi, berilah kami pengertian-pengertian yang baru untuk kami memahami setiap kebenaran yang disampaikan. Dan kami boleh mengambil bagian dalam rencana Tuhan, baik dalam hidup kami secara pribadi maupun melalui kehidupan kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, seluruh jemaat GSCA Karmel dan Pasar yang saya kasihi. Jumpa lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020. Kita beribadah secara online untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya berharap saudara semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Saudara semua tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tujuan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kata dosa dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa mengandung arti meleset. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah mengembalikan manusia menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan semula atau menjadi manusia yang tidak meleset. Rancangan semula waktu Allah menjadikan manusia, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 26 sampai 27 menulis, agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Memiliki gambar dan rupa Allah adalah syarat manusia bisa berjalan bersama Allah dalam persekutuan yang harmonis. Dosa atau kemelesetan membuat manusia tidak lagi memiliki rupa seperti Allah. Roma pasal 3 ayat 23 menulis, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Manusia tidak mampu lagi memahami pikiran dan perasaan Allah. Manusia tidak lagi memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah. Memiliki gambar dan rupa Allah seharusnya terbentuk dalam perjalanan waktu, tapi ternyata manusia gagal. Kembali kepada Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Ada 5 hal yang Alkitab sudah nubuatkan. Yang pertama, tentang kelahirannya. Yang kedua, kematian. Yang ketiga, kebangkitan. Yang keempat, kenaikan. Dan yang kelima, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Menjadi pertanyaan, mengapa dia harus naik? Alkitab memberi jawaban. Yang pertama, karena tugasnya sudah selesai, pulang. Yang kedua, Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan kitab Ibrani menulis di sana, saat ini pun Yesus tetap berdoa buat saya dan saudara. Kitab Petrus menulis bahwa bumi di mana kita tinggal hari ini suatu saat akan dihancurkan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang lain bagi kita yang percaya kepadanya. Agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada di sana. Dan kalau tugas kita sudah selesai di bumi ini, kita pun pasti akan pulang.
Yang ketiga, Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya inilah yang akan menuntun hidup orang percaya masuk dalam keselamatan. Keselamatan adalah satu proses menjadi manusia. Manusia yang hidup kembali dalam persekutuan yang harmonis dengan Allah. Itulah rancangan Allah semula. Bagaimana caranya? Caranya melalui perjalanan waktu. Dan ini berjalan secara natural melalui pengalaman-pengalaman hidup setiap orang. Roh Kudus adalah Roh Allah yang mewakili kehadiran Allah Bapa dan Allah Anak untuk menuntun orang percaya. Roh Kudus menuntun kita melalui kebenaran firman Allah. Makanya orang percaya seharusnya membaca Alkitab setiap hari. Bukan kalau ada waktu luang saja, tetapi setiap hari harus meluangkan waktu kita untuk belajar membaca Alkitab, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan menerjemahkan firman yang sudah kita tahu, ya baik kita dengar maupun kita baca, melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk situasi yang kita sedang alami hari-hari ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Situasi saat ini seharusnya memberi pengalaman, memberi kesan tersendiri bagi masing-masing kita. Tetapi itu tergantung kepekaan kita dan seberapa kebenaran firman yang kita mengerti. Menjadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Jawabannya, menggarap manusia batinia kita agar kita memiliki cara berpikir Kristus. Memahami makna orisinil tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7 membuat kita mengerti bagaimana standar hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong sampai kita memiliki cara berpikir ilahi. Mengapa? Sebab memiliki cara berpikir yang sama akan membawa kita kepada tujuan yang sama. Artinya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus membuat kita sejalan dengan Allah, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Berjalan dalam kehendak Allah membawa kita pada persekutuan yang harmonis dengan Allah. Inilah inti dari keselamatan. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kita kembali untuk terus berjuang, untuk terus mengerjakan keselamatan sampai pada titik kita melakukan kehendak Bapa. Dan melakukan kehendak Bapa menjadi satu-satunya target dalam hidup kita yang harus kita capai sebelum kita dipanggil pulang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman pagi hari ini, meneguhkan kembali iman percaya kami bahwa keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib itu harus kami selesaikan dalam hidup kami. Tetapi kami tidak berjalan sendiri, Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami
sampai benar-benar kami boleh menjadi manusia seperti yang Engkau kehendaki, yaitu manusia-manusia ilahi yang dalam hidup setiap hari melakukan kehendak Bapa di sorga. Meteraikan firman-Mu di hati kami, dan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, pagi hari ini juga kami jemaat Tuhan GSDA Karmel, kami akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus, untuk kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang sudah mati di atas kayu salib, menyelamatkan kami, mengampuni dosa dan salah kami, dan membawa kami dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kalau ada hal-hal kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, maupun dosa-dosa yang masih tersembunyi, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Dan perjamuan ini bukan menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, saudara boleh menyiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita, dan saya akan membaca ayat firman Tuhan untuk kita semua. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita berdoa. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Biar makna dari perjamuan yang kudus benar-benar kami mengerti dalam hidup kami. Pagi ini satu pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa kami bersedia mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Kami berani untuk menanggalkan manusia lama kami. Kami berani menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi penghalang untuk kami memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tuntun kami, bahwa kami selalu ada dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan biarlah berkat damai sejahtera Allah itu melimpah atas seluruh kehidupan kami, atas seluruh jemaat di sepanjang minggu ini, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih kami boleh beribadah bersama, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.